Halo, kembali lagi nih bersama Drava Story yang selalu siap ngajak kalian menyelami dunia film dan hiburan. Kali ini, kita mau ngobrolin sebuah karya terbaru yang lagi ramai diperbincangkan. Datangnya dari sutradara kesayangan kita, Joko Anwar, judulnya Ghost in the Shell. Siap-siap ya, karena film ini beneran beda dari yang lain. Joko Anwar memang tidak pernah kehabisan ide untuk bikin kita tercengang. Ghost in the Shell. Beliau lagi-lagi bereksperimen, kali ini menggabungkan horor dan komedi dalam satu paket yang mencekam, sekaligus mengocok perut. Bayangkan saja, rasa takut dan tawa digabung jadi satu di tempat paling bikin stres, sebuah penjara. Sejak menit pertama, film ini sudah berhasil membangun suasana yang tidak nyaman. Bukan cuma karena jeruji besi dan dinding lapuk yang seolah bernyawa, tapi juga karena intrik di antara para penghuni penjara itu sendiri. Mereka datang dengan segudang masalah pribadi, ego yang tinggi, dan dendam masing-masing. Bikin setiap sudut sel terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tapi ternyata masalah mereka tidak berhenti sampai di situ. Ancaman yang mereka hadapi bukan cuma soal bertahan hidup dari sesama napi. Semuanya berubah drastis ketika kehadiran makhluk tak kasat mata mulai mengganggu. Awalnya cuma bisikan samar di malam hari, lalu benda-benda yang bergerak sendiri. Sampai akhirnya, teror itu muncul dalam bentuk yang tidak bisa lagi diabaikan. Para narapidana yang tadinya sibuk saling menjatuhkan, kini dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka sentuh, lawan, atau bahkan jelaskan dengan akal sehat. Nah, yang menarik banget, di tengah suasana yang bikin bulu kuduk berdiri itu, film ini justru sukses menyelipkan banyak momen absurd. Kepanikan para karakter seringkali berakhir pada tingkah pola yang konyol, bikin kita tertawa terbahak-bahak di saat yang seharusnya tegang. Nah, kombinasi antara rasa takut yang mencekam dengan komedi yang tidak terduga inilah yang menjadi daya tarik utama dari Ghost in the Shell. Pemilihan latar penjara ini sepertinya memang disengaja banget oleh Joko Anwar. Penjara bukan cuma jadi tempat terkurung secara fisik, tapi juga secara psikologis. Ruang sempit tanpa ada jalan keluar menjadi simbol bagaimana manusia terjebak oleh kesalahan, rasa bersalah, bahkan ketakutan mereka sendiri. Di tempat di mana lari adalah hal yang mustahil, satu-satunya pilihan cuma bertahan. Konsep inti ceritanya memang berangkat dari ide sebuah ruang yang memaksa seseorang untuk menghadapi segalanya tanpa opsi untuk kabur. Kondisi ekstrem ini justru membuat para narapidana yang tadinya bermusuhan perlahan mulai belajar bekerja sama. Teror gaib yang mereka alami justru menjadi pemicu untuk meruntuhkan batasan ego dan membangun solidaritas yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Selain menghadirkan elemen horor dan komedi, film ini juga tak lupa menyisipkan kritik sosial yang memang jadi ciri khas karya Joko Anwar. Salah satu isu yang diangkat adalah tentang keserakahan manusia terhadap alam yang dikemas dengan cerdas secara simbolis melalui konflik dan latar cerita. Pesan ini disampaikan dengan sangat halus, tidak terasa menggurui, justru menyatu sempurna dengan alur cerita yang berkembang. Dari sisi pemeran, film ini memang didominasi oleh aktor pria, dan itu bukan tanpa alasan. Dravams, karena keseluruhan cerita memang berlatar di dalam penjara khusus laki-laki. Joko Anwar sendiri dalam sesi konferensi pers sempat menjelaskan bahwa keputusan casting sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan naskah dan konteks ruang yang digunakan dalam ceritanya. Jadi, semuanya memang sudah diperhitungkan matang-matang. Secara keseluruhan, dengan perpaduan horor yang intens, humor yang tak terduga, dan pesan sosial yang terselip rapi, Ghost in the Shell menawarkan pengalaman menonton yang sangat berbeda dari film-film sebelumnya. Bukan sekadar menakut-nakuti, film ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana manusia bereaksi saat dipaksa menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri tanpa ada jalan keluar sama sekali. Jadi, buat Dravams yang penasaran banget, film ini wajib masuk daftar tontonan kalian. Jangan lupa ya, kalau kalian suka review ini, kasih jempol ke atas, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian
soal film ini setelah nonton nanti. Dan pastinya, buat yang belum gabung, langsung aja klik tombol follow di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari Drava Story. Sampai jumpa di video berikutnya. Dravams!